Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, seperti biasa, kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoilernya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat Dewa Emosi Dayu Hao dan Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong bergegas mencari bala bantuan untuk menyelamatkan Tang San dan Xiaowu dari tangan Dewa Penghancur, di dalam Komite Alam Dewa, sebuah aula megah yang diselimuti cahaya ungu kehitaman terlihat dipenuhi aura kehancuran yang menekan. Energi itu begitu kuat hingga bahkan 7 dewa dosa asal merasakan kegelisahan dan ketakutan samar di dalam hati mereka. Di pusat aula berdiri Dewa Penghancur, tubuhnya sepenuhnya tersembunyi di balik jubah besar, sementara sepasang mata merah darahnya memancarkan cahaya suram dan dingin. Setelah beberapa saat keheningan, dia menuntut penjelasan atas kegagalan menangkap Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu. Dewa Keserakan melangkah maju dengan sikap penuh rasa bersalah. Dia menjelaskan, kekuatan Dewa Emosi, Dewi Kupu-Kupu, Dewa Perang, dan Dewi Kecepatan telah jauh melampaui perkiraan mereka. Secara individu, kemampuan para dewa tersebut memang tidak terlalu mencolok. Namun mereka memiliki kemampuan khusus untuk bekerja sama dan memperkuat satu sama lain. Ketika keempatnya bertindak bersamaan, kekuatan tempur mereka meningkat secara drastis, terutama ketika Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu menyatukan kekuatan. Kekuatan yang mereka lepaskan hampir mendekati tingkat penegak hukum. Fakta itulah yang membuat mereka lengah. Penjelasan barusan justru memicu amarah Dewa Penghancur. Dengan nada dingin, dia menegaskan keempat dewa dosa asal tidaklah berguna sebagai dewa tingkat pertama. Bahkan sambil menegaskan hal tersebut, aura Dewa Penghancur berfluktuasi luar biasa edun, membuat ketujuh dewa dosa asal hanya terdiam. Di tengah-tengah situasi mendebarkan, Dewa Keserakahan mengusulkan untuk menggunakan pusat alam dewa melacak keberadaan para dewa yang melarikan diri, sehingga mereka bisa segera kembali menangkapnya. Namun Dewa Penghancur menolak untuk bertindak terburu-buru. Dia menjelaskan, dirinya baru saja memperoleh pusat alam dewa, dan masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya beradaptasi. Menurutnya, pelarian dua dewa tidak akan menimbulkan ancaman besar dalam waktu dekat. Yang terpenting adalah menjalankan rencana utama sesuai jadwal. Pasalnya setelah rencana itu berhasil, tidak akan ada dewa yang mampu menentang kekuasaannya. Setelah mengatakan hal tersebut, Dewa Penghancur kemudian memerintahkan Dewa Nafsu untuk menjaga lokasi tempat para dewa yang ditahan. Meski para tahanan telah disegel, dia tidak ingin memberi celah sedikit pun jika ada upaya penyelamatan. Singkat cerita, ketika Dewa Nafsu menerima perintah dan meninggalkan ruangan, pikirannya langsung dipenuhi oleh sosok Dewa Ponik alias Ma Hongjun. Tatapan mata pria yang dipenuhi kesedihan lebih dalam daripada kematian terus terngiang-ngiang di benaknya. Sementara itu, setelah semua dewa dosa asal pergi, Dewa Penghancur kembali berbicara dan menegaskan, apapun yang terjadi, tidak ada yang boleh menghalangi penyelesaian misi mereka. Meski sebagian dewa pendukungnya khawatir kembalinya Dewi Kebaikan dan Dewa Kejahatan akan memperkeruh suasana, namun Dewa Penghancur segera mengatakan telah menjebak kedua dewa dalam gangguan waktu dan kehancuran pikiran, sehingga tidak akan ada yang mengganggu rencana saat ini. Setelah mendengarkan ucapan barusan, aula kembali sunyi. Dewa Penghancur berdiri sendirian, diselimuti cahaya redup. Untuk sesaat, keraguan melintas di benaknya, mempertanyakan apakah jalan yang dia tempuh benar atau salah. Namun keraguan itu segera tergantikan oleh keyakinan fanatik.
Baginya, kehancuran adalah awal dari penciptaan. Dia percaya hanya di bawah kendalinya, alam dewa dapat menjadi jauh lebih kuat dan berkembang menuju penguasaan atas segalanya. Sementara itu, di sisi lain alam dewa, setelah melewati jajaran pegunungan yang menjulang tinggi, dewa emosi dan dewi kupu-kupu akhirnya memperlambat langkah mereka. Dari puncak gunung tempat mereka berdiri, pemandangan luas terbentang di hadapan mata. Setelah melewati puncak gunung, terlihat sebuah hutan lebat yang sangat luas. Beberapa sungai berkelok mengalir di dalamnya, sementara kabut tebal menggantung rendah, bercampur dengan awan yang membuat seluruh kawasan terlihat suram dan misterius. Dewi kupu-kupu mengamati pemandangan dengan seksama. Lokasi yang diberikan oleh ayahnya menunjukkan bahwa tujuan mereka sudah sangat dekat. Inti hutan tersebut seharusnya menjadi tempat yang mereka cari. Meski Tang Wutong terlihat berusaha bersikap tenang, namun hatinya masih sangat gelisah. Pasalnya keselamatan kedua orang tuanya belum pasti, bahkan bahaya yang menanti tidaklah bisa diremehkan. Menyadari hal tersebut, Dewa Emosi Dai Yuhao segera berdiri di sampingnya dan memberikan rasa aman yang kuat. Kehadirannya membuat hati Dewi Kupu-Kupu sedikit lebih tenang. Dia menyadari selama mereka bersama, peluang keberhasilan mereka akan jauh lebih besar. Pada saat ini, mata Dewa Emosi tiba-tiba berubah warna. Cahaya kemasan muncul, bukan seperti logam, melainkan emas transparan yang menyerupai kristal murni. Cahaya itu terlihat lembut, namun menyimpan kekuatan luar biasa. Tanpa menimbulkan fluktuasi jiwa sedikit pun, kesadarannya langsung meluas, menembus kabut, pepohonan, dan tanah di kejauhan. Dalam sekejap mata, seluruh hutan di hadapannya terproyeksi secara 3 dimensi di dalam pikirannya. Setiap sungai, pepohonan, hingga perubahan kecil di tanah dapat dia rasakan dengan jelas. Tidak hanya itu, semua informasi tersebut juga dibagikan kepada Dewi Kupu-Kupu melalui kesadaran spiritual. Kemampuan tersebut bukanlah hal baru bagi Dewa Emosi. Saat masih berada di dunia manusia, dia telah menguasai teknik deteksi dan berbagi spiritual. Setelah naik ke alam dewa, kemampuan tersebut berevolusi menjadi deteksi dan berbagi kesadaran spiritual. Pada tingkat kesadaran dan jiwa, kekuatannya bahkan tidak kalah dengan para penegak hukum. Ditambah dengan warisan Dewa Emosi, semua kemampuannya telah menyatu secara sempurna, menjadikannya sangat berbahaya sekaligus sulit deteksi. Tidak sampai di sini, keunggulan utama dari deteksi kesadaran ilahi adalah hampir mustahil untuk ditemukan oleh pihak lain, kecuali jika tingkat kesadaran lawan jauh lebih tinggi darinya. Melalui pengamatannya, Dewa Emosi menyadari hutan di hadapan mereka jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Kabut yang menggantung bukan hanya mengandung uap air, tetapi juga zat asing berwarna samar yang kemungkinan besar bersifat racun. Tanah di bawah pepohonan terlihat subur dan rimbun, namun sebenarnya sangat lunak menyerupai rawa. Di beberapa titik, dia merasakan aura kuat yang tersembunyi, menandakan keberadaan makhluk-makhluk berbahaya, bahkan kemungkinan dihuni oleh makhluk dalam legenda dan sangat kuat. Pada dasarnya di alam dewa, binatang suci bukan sekedar makhluk liar. Mereka adalah makhluk yang menyerap energi langit dan bumi. Dan sebagian di antara mereka memiliki kekuatan yang bahkan dapat menyaingi para dewa. Salah satu contoh paling terkenal adalah Dewa Naga, makhluk legendaris yang pernah naik ke alam dewa dari dunia manusia. Dewa Emosi sangat mengenal sejarah tersebut. Pasalnya dia berasal dari dunia yang sama dengan Dewa Naga alias benua Doulo. Di zaman kuno, benua Doulo pernah diperintah oleh klan naga. Dewa Naga mengandalkan bakat luar biasa untuk berkultivasi, sehingga mencapai tingkat dewa dan naik ke alam dewa, bahkan langsung menempati posisi penting. Namun dikarenakan memiliki kekuatan terlalu besar, hal itu membuat komite alam dewa merasa terancam. Upaya untuk mengekangnya justru memicu pemberontakan besar. Dewa Naga memimpin dewa dan binatang buas lain untuk melawan para dewa, menolak sistem penindasan yang selama ini berlaku. Perang besar akhirnya pecah dan menyebar ke seluruh alam dewa. Pada masa itu, binatang buas yang berhasil berkultivasi hingga tingkat dewa masih diizinkan memasuki alam dewa.
mereka memiliki sistem gelar tersendiri dan tidak sepenuhnya tunduk pada para dewa. Di bawah kepemimpinan Dewa Naga, mereka berusaha menyatukan kekuatan untuk melawan dominasi para dewa. Sampai akhirnya, 5 penguasa komite alam dewa saat itu, Dewi Kebaikan, Dewa Kejahatan, Dewa Asyura, Dewa Penghancuran, dan Dewi Kehidupan bersatu, memimpin para dewa dalam pertempuran penentuan. Perang tersebut berakhir dengan kekalahan pihak Dewa Naga. Namun para dewa juga mengalami kerugian besar. 4 dari 7 dewa tingkat pertama gugur di tangan Dewa Naga. Dalam pertempuran terakhir, Dewa Kebaikan dan Dewa Kejahatan berhasil menjatuhkan Dewa Naga. Kesadaran dan jiwanya hancur, tetapi dengan kekuatan terakhirnya, Dewa Naga memisahkan diri menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Keduanya mewarisi kekuatan berbeda. Raja Naga Emas memperoleh kekuatan fisik absolut, sementara Raja Naga Perak mewarisi kendali 6 elemen utama. Komite Alam Dewa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membasmi ancaman tersebut. Raja Naga Emas akhirnya terbunuh dan kekuatan ilahinya disegel. Namun Raja Naga Perak berhasil melarikan diri ke dunia manusia melalui celah ruang dan waktu, meski dalam kondisi terluka parah dan kehilangan kesadaran penuh. Tragedi tersebut meninggalkan luka mendalam bagi alam dewa. Hampir setengah dewa gugur dan butuh ratusan tahun untuk memulihkan keseimbangan. Sejak saat itulah, Komite Alam Dewa mengeluarkan hukuman paling keras. Jalur kenaikan binatang buas ke alam dewa sepenuhnya ditutup dan mengubah sejarah selamanya. Singkat cerita, Dewa Emosi sebenarnya tidak asing dengan keberadaan makhluk buas kuat seperti yang dia rasakan saat ini. Di mana saat masih berada di benua Dolo, dia pernah berhadapan dengan makhluk-makhluk yang serupa. Di dunia manusia, makhluk itu dikenal sebagai binatang roh, entitas yang tumbuh melalui penyerapan energi jiwa dan alam. Tidak sampai di sini, di antara binatang roh tersebut, pernah ada sosok yang sangat kuat, seorang raja binatang roh yang dipuja sebagai dewa binatang roh di Tian. Makhluk tersebut telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, namun tetap gagal naik ke alam dewa. Penyebabnya sangat jelas, dia adalah bawahan langsung Dewa Naga. Dengan kebencian mendalam antara Komite Alam Dewa dan Dewa Naga, semua makhluk yang memiliki hubungan dengannya secara alami diblokir dari jalan menuju alam dewa. Pada dasarnya, makhluk buas ilahi yang kini masih bertahan di alam dewa sebenarnya berbeda jauh dari makhluk buas ilahi bergelar dewa di masa lalu. Mereka tidak memiliki kedudukan resmi sebagai dewa. Keberadaan mereka hanyalah hasil dari garis keturunan yang tersisa dari makhluk buas ilahi zaman kuno, serta makhluk-makhluk yang lahir secara alami di alam dewa. Semua kemampuan dan kekuatan mereka diwariskan secara turun-temurun, tanpa dukungan hukum ilahi seperti para dewa. Nah, dikarenakan tidak memiliki posisi dewa, kemampuan mereka menyerap energi langit dan bumi jauh lebih lambat. Kecepatan mereka bahkan hanya sekitar 1/10 dari kecepatan penyerapan energi dewa sejati. Dengan kondisi seperti itu, para makhluk ini tidak lagi mampu menciptakan ancaman besar atau kekacauan seperti yang pernah terjadi di era pemberontakan Dewa Naga. Pada saat ini, binatang suci semacam itu hanya dapat ditemukan di wilayah-wilayah tertentu di alam dewa. Itulah sebabnya Dewa Emosi terkejut ketika merasakan aura mereka di hutan yang berada di hadapannya. Dari kesadarannya, dia dapat memastikan bahwa aura tersebut sangat kuat dan jumlahnya tidak sedikit. Meskipun menurut legenda, kejayaan masa lalu binatang suci telah memudar, binatang suci tetap menyimpan kekuatan luar biasa. Di dalam hutan ini saja, Dewa Emosi mendeteksi ratusan aura binatang suci yang tersebar. Jumlah itu cukup untuk membuat siapapun bertindak gegabah jika menghadapi perlawanan sengit. Dengan tingkat kultivasi sebagai dewa tingkat pertama, Dewa Emosi sebenarnya tidak merasa takut. Namun dia menyadari, binatang suci hampir tidak pernah bersikap ramah terhadap para dewa. Begitu bertemu, bentrokan nyaris tidak terhindarkan. Jika pertarungan besar terjadi, keberadaan orang-orang yang menjaga ayah dan ibu mertuanya pasti akan waspada. Dengan alasan tersebut, dia memutuskan cara terbaik adalah bergerak tanpa menarik perhatian. Dewi Kupu-Kupu sendiri memahami kekhawatiran Yu Hao, tetapi dia juga menyadari satu masalah besar. Indra makhluk ilahi terkenal sangat tajam.
Walaupun kesadaran spiritual mereka mungkin tidak terdeteksi, nafas dan fluktuasi energi ilahi bisa dengan mudah dirasakan oleh binatang suci. Situasi seperti ini membuat pilihan mereka semakin sempit. Namun Dewa Emosi tidak ragu. Dia menyadari mereka tidak punya jalan lain selain terus maju. Tekad dingin tampak di wajahnya, menandakan kesiapannya menghadapi segala kemungkinan. Melihat tekad tersebut, semangat tempur Dewi Kupu-Kupu akhirnya bangkit. Setelah menikah dengan Dewa Emosi, dia lebih sering hidup tenang di alam dewa, seolah menjadi gadis biasa. Namun jauh sebelum itu, saat masih di dunia manusia, dia adalah seorang jenius dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Kejadian sebelumnya melawan 4 dewa dosa asal sempat mengguncang mentalnya karena tekanan kekuatan yang terlalu tiba-tiba. Kini setelah menenangkan diri, jiwa pertarungnya kembali bangkit sepenuhnya. Dengan gerakan anggun, dia mengangkat tangan kanannya dan melakukan panggilan dari kehampaan. Cahaya emas menyala di telapak tangannya, lalu memanjang dan memadat. Dalam sekejap mata, sebuah tombak emas muncul, memancarkan aura tajam dan berat. Kedua ujung tombak itu runcing, dan dari dalamnya seakan terdengar raungan naga yang samar namun penuh wibawa. Menurut versi novelnya, tombak itu bukanlah senjata biasa, dikenal sebagai tombak naga emas dan memiliki asal-usul sangat luar biasa, di mana setelah Dewa Naga dikalahkan dan terpecah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, Raja Naga Emas terbunuh di alam dewa. Salah satu tulang rusuknya kemudian berubah menjadi tombak tersebut. Senjata tersebut akhirnya jatuh ke tangan Dewa Laut Tangsan yang kemudian memberikannya kepada Dewi Kupu-Kupu. Pada dasarnya, tombak naga emas mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar. Senjata ini mampu menyerap vitalitas semua makhluk hidup di sekitarnya, mengubahnya menjadi energi untuk memperkuat diri sendiri, dan mengisi kembali konsumsi penggunanya. Namun kekuatan sejatinya masih disegel. Dewa Laut pernah menjelaskan, hanya pewaris sejati kekuatan Raja Naga Emas yang mampu membuka segel tersebut. Segel itu berasal dari Dewa Naga sendiri dan memiliki 9 lapisan. Bahkan para anggota Komite Alam Dewa belum tentu sanggup membukanya. Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu sendiri pernah mencoba mempelajari segel tersebut. Mereka menemukan beberapa lapisan awal tampak lemah. Namun setiap kali kekuatan ilahi dialirkan, segel itu justru menghilang tanpa reaksi apapun. Dari fakta tersebut, Dewa Emosi menyimpulkan, segel tersebut memang hanya dapat dibuka oleh kekuatan Raja Naga Emas sejati. Beberapa saat kemudian, Dewa Emosi menggenggam tangan Dewi Kupu-Kupu. Di tangan kirinya, muncul sebuah benda kecil bercahaya biru samar, menyerupai pisau pendek sepanjang beberapa inci. Dari dalamnya, bayangan wajah hantu terkadang terlihat berkilauan dan memancarkan aura misterius. Kemudian keduanya terbang menuju hutan. Di udara, cahaya di sekitar tubuh mereka bergetar dan terdistorsi beberapa kali, lalu menghilang sepenuhnya, di mana Dewa Emosi menggunakan kemampuan imitasi untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Singkat cerita, ketika memasuki hutan, Dewa Emosi membuka kesadaran ilahi sepenuhnya, memandu Dewi Kupu-Kupu menjauh dari pusat-pusat aura binatang suci. Mereka melayang lebih dari 3 kaki di atas tanah, tidak pernah menyentuh permukaan rawa yang berbahaya. Binatang-binatang ilahi terlihat tertidur atau tidak menyadari kehadiran mereka. Tanpa perlawanan, mereka semakin mendekati inti hutan. Sampai akhirnya melalui deteksi kesadarannya, Dewa Emosi menemukan tujuan mereka, sebuah danau kecil di pusat hutan. Diameter danau itu sekitar 500 meter, dan semua sungai kecil di hutan mengalir menuju tempat tersebut, menjadikannya pusat energi yang paling mencolok di seluruh kawasan. Dan tiba-tiba saja, kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Wadidaw, gila ya guys ya, secara Dewa Naga. Nggak taunya Dewa Naga itu dulu pengen ngebrontak Komite Alam Dewa ya guys ya. Sampai akhirnya terjadi pertempuran hebat di Alam Dewa. Dan akhirnya dalam posisi terpojok, Dewa Naga merubah tubuhnya menjadi 2 bagian, Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak.
Raja Naga Emas berhasil dibunuh, dan Raja Naga Perak berhasil melarikan diri ke dunia manusia. Dan kemungkinan terbesarnya, sosok yang selama ini berbicara dengan Dityan adalah Dewa Naga, Raja Naga Emas ya guys ya. Gimana? Nyambung kan? Jadi buat kalian yang nggak ngikutin spoilernya pasti nyesel ya kan? Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Franky Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too